Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dampak Penyebaran COVID-19 terhadap e-commerce Shopee di Indonesia. Perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Amber Mahfudoh, Mega Puspitasari, Ana Sulistianti, Farida Aryani, dan Cici Helena Putri. Presentasi ini kami akan menjelaskan bagaimana PT Shopee itu sendiri dan apa saja dampak COVID-19 terhadap PT Shopee, lalu keuntungan e-commerce Shopee selama pandemi ini, dan apa saja strategi pasar e-commerce Shopee. Saya akan menjelaskan apa sih PT Shopee itu. PT Shopee adalah marketplace dengan pengunjung web tertinggi di Indonesia pada bulan Juli 2020. Marketplace Shopee adalah marketplace asal Singapura yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forest LE di bawah SEA Group di Singapura. Shopee sejak 2015 mulai mengekspansi pasar Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Shopee sendiri adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk-produk mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Saya akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap PT Shopee. Yang pertama yaitu dalam bidang politik. Sejak awal pandemi, Indonesia dan RRT telah melakukan kerjasama kesehatan untuk menanggulangi pencegahan COVID-19, yaitu tentang melakukan vaksin buat masyarakatnya. Kedua, negara juga berkomitmen untuk meningkatkan dorongan kemandirian terhadap industri obat dan juga alat kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di tengah pandemi dan situasi perekonomian global yang lesu, ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2020 mengalami peningkatan hingga 10,96%. Salah satu produk yang alami kenaikan yaitu ekspor besi baja ke Tiongkok yang merupakan hasil pasar industri di Indonesia. Itu sangat membantulah perekonomian negara Indonesia sendiri. Kemudian untuk mencapai perdagangan yang seimbang, Menteri Luar Negeri menggarisbawahi pentingnya upaya bersama untuk mengatasi halangan dalam perdagangannya, khususnya untuk memperluas akses pasar, yaitu melakukan memperluas ekspor pasar ke Tiongkok, terutama produk unggulan Indonesia yaitu seperti kelapa sawit, produk perikanan, buah tropis, dan sarang burung walet. Kemudian dampak COVID-19 terhadap PT Shopee dalam kondisi teknologi. Masyarakat Indonesia lebih memilih untuk bertransaksi secara digital karena dinilai lebih aman dan juga mencegah penularan angka COVID-19. Pada saat itu lebih menerapkan physical distancing atau mending di rumah aja kayak gitu. Jadinya itu menanggulangi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas ini. Dan pelayanan Shopee tidak perlu keluar rumah. Biasanya Shopee juga melakukan transaksi menggunakan COD atau melakukan pembayaran secara melalui antar perbankan kayak gitu. Selain itu, e-commerce seperti Shopee, layanan ekspedisi seperti JNT, kemudian jasa kirim, JNE, ID Express, terus kemudian masih banyak lagi jasa pengiriman lainnya yang digunakan untuk melakukan pengiriman produk-produk Shopee. Hal itu juga dapat meningkatkan atau mendukunglah perekonomian untuk negara dan juga masyarakat yang terus bekerja lah kayak gitu. Juga
juga aktivitas peniagaan oleh usaha mikro, kecil, menengah, UMKM melalui platform e-commerce dan juga berpotensi meningkatkan kinerja pelayanan Indonesia. 3. Kondisi pasar. Shopee Indonesia mencatatkan pertumbuhan jumlah transaksi yang signifikan sepanjang kuartal 2 atau 2020 dibandingkan dengan tahun lalu. Pertumbuhan ini menjadi sinyal kuat yang menegaskan bahwa pandemi COVID-19 telah mengakselerasi digitalisasi di sektor perdagangan. Peningkatan ini menjadi indikasi positif bagi ekonomi digital Indonesia, terutama e-commerce yang dia nilai bisa menjadi penyokong pemenuhan kebutuhan masyarakat dan penggerak ekonomi selama pandemi. Shopee sendiri didaulat sebagai marketplace paling populer di Indonesia menurut survei yang dilakukan App Annie jika melihat dari jumlah pengguna aktif dan volume kunjungan bulanan. Shopee juga tercatat sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh di Asia Tenggara menurut survei yang sama. Bisnis e-commerce di bawah naungan CLTD ini pun memukukan pendapatan yang fantastis selama kuartal 2 2020. Dalam laporan keuangan, perusahaan mencatat jumlah pendapatan sebesar US 510,6 dolar juta atau naik 187,7% dibandingkan dengan tahun lalu. Jumlah transaksi Shopee secara global pun naik 150,1% YoY dengan jumlah 615,9 juta transaksi. Pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 1 yang naik 111,2% YoY. Yang keempat, kondisi kompetensi. Shopee menguasai peta kompetensi e-commerce Indonesia dengan penggunaan tertinggi, mengungguli Tokopedia, Lazada, sampai Bukalapak. Hal tersebut didapatkan dari riset perusahaan konsultan marketing Marketplace INC, peta persaingan e-commerce di Indonesia kuartal 3 2020. Total responden pada survei ini sebanyak 500 orang di berbagai kota besar di Indonesia. Dari riset tersebut, Shopee menjadi e-commerce pemimpin pasar pada kuartal 3 dengan 90% responden menyatakan Shopee sebagai brand yang pernah digunakan dalam 3 bulan terakhir. Dampak COVID-19 terhadap PT Shopee pada kondisi biaya. Kuartal 1 2021, ekonomi Cina tumbuh pesat 18,3%. Pertumbuhan ekonomi Cina tercatat mencapai 18,3% di kuartal 1 2021. Berdasarkan laporan Biro Statistik Nasional negara tersebut, angka ini menunjukkan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB yang tajam setelah Cina dihantam pandemi COVID-19 sejak akhir 2019 lalu. Mengutip CNBC, kinerja pertumbuhan ekonomi ini melesat setelah pada kuartal 1 2020 ekonomi Cina turun tajam dengan minus 6,8% akibat pandemik. Realisasi di bawah ekspektasi itu dikarenakan kinerja produksi industri tumbuh cukup lambat, meskipun penjualan retail tumbuh tinggi. Cina merupakan negara pertama yang berhadapan dengan wabah virus corona dan telah berhasil menanganinya. Ekonomi negara ini sebagian besar telah pulih dari kelumpuhan akibat COVID-19. Shopee selama pandemi COVID-19. Shopee mencatat adanya kenaikan transaksi setelah diberlakukannya imbauan physical distancing guna menekan penyebaran wabah COVID-19. Tahun 2020 mengubah cara kita menjalankan hidup sehari-hari, bekerja, dan juga berbelanja online. Dengan meningkatnya upaya masyarakat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan beraktivitas dari rumah, kami melihat lebih banyak masyarakat memilih berbelanja online untuk memenuhi berbagai kebutuhan esensialnya, mulai dari perlengkapan rumah, produk-produk kesehatan, hingga perlengkapan ibu dan bayi. Karena melihat pentingnya peran e-commerce di kehidupan masyarakat saat ini, perusahaan teknologi asal Singapura, Sea Group, memperkirakan pendapatan
Shopee meningkat 2 kali lipat pada tahun ini. Pasar utamanya yaitu Indonesia. Pendapatan Shopee diprediksi mencapai 4,5 miliar US dollar sampai 4,7 miliar US dollar atau sekitar 64,5 triliun sampai 67,3 triliun rupiah pada tahun 2021. Strategi e-commerce yang dilakukan oleh Shopee yaitu yang pertama memberikan banyak program promosi kepada para pelanggan seperti gratis ongkir, cashback, flash sale, hingga voucher. Selanjutnya yaitu Shopee memberikan jaminan harga termurah, bahkan Shopee pernah menggunakan kampanye garansi harga termurah uang kembali 2 kali lipat. Jaminan ini yang membuat para konsumen tidak akan berpikir panjang untuk melakukan transaksi di sini. Selanjutnya yaitu Shopee mengikuti berbagai event misalnya 11.11 Big Sale, Shopee SMS dan COD, 12.12 Midnight Sale, dan lain sebagainya. Selanjutnya Shopee juga menyediakan berbagai fitur unggulan tak hanya untuk belanja tapi juga hiburan. Contohnya seperti Shopee Games. Shopee terbilang paling mudah dibandingkan pemain-pemain lainnya di industri e-commerce. Jejaknya baru terasa di Indonesia pada tahun 2015, namun hanya dalam 5 tahun Shopee berhasil menjadi pemain besar di industri ini. Sekian presentasi dari kelompok 4, apabila ada yang ditanyakan bisa melalui grup WhatsApp. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.